Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kali ini kelas 8. Oke, bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas, khususnya pada mata pelajaran prakarya. Ini adalah pertemuan pertama sejak kita PTS kemarin. Untuk hasil sudah dibagikan, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kalian. Untuk yang mendapatkan hasil yang sudah baik, ya itu harus kalian syukuri dan juga tetap semangat, jangan sampai kedepannya menurun, syukur-syukur ditingkatkan lagi. Dan yang masih belum maksimal dalam nilainya, juga sama, supaya itu menjadi semangat buat kalian untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Untuk hari ini kita memasuki bab yang kelima, yaitu manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim atau menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Itu pengertiannya. Macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi. Oke, sebelumnya kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi itu adalah teknologi yang intinya untuk memberikan informasi maupun saling untuk berkomunikasi antara dua arah ataupun bahkan lebih, dan itu dilakukan secara digital. Berbeda dengan zaman dahulu yang hanya menggunakan alat sederhana, tapi untuk saat ini yang digunakan adalah alat-alat canggih. Mungkin zaman dulu juga ada peralatan yang bisa disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebut saja kentongan, ya broadcast pada zaman dahulu. Kalau sekarang ada kabar, ya langsung ke grup WA atau mungkin share ke yang lain. Atau bisa juga kalian mengikuti info-info terbaru melalui akun-akun yang ada seperti di IG, ya maksudnya Instagram, itu juga ada. Itu tentang informasi dan komunikasi. Tetapi yang dimaksud dalam teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya sebatas itu, tapi apa saja, yaitu yang akan Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, kita kembali ke slide berikutnya tadi ya. Ya ini contohnya yang pertama, sistem komputer. Sekali lagi, sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi. Nah, di dalam sistem komputer ada beberapa bagian atau perangkat, yaitu seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan juga brainware atau manusia yang mengelola atau mengendalikan perangkat-perangkat yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk perangkat keras pada sistem komputer merupakan semua jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau input, pengolah data atau informasi atau processing, dan penampil keluaran atau output. Itu sistem perangkat keras. Nah, ini contoh perangkat keras dalam komputer. Yang pertama ada keyboard.
kemudian mouse, kemudian scanner, kemudian webcam, web kamera. Untuk saat-saat seperti ini tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan alat-alat tersebut. Apalagi kemarin saat kalian masih pembelajaran secara daring, tentu saja kalian tidak jauh-jauh dari hal-hal ini. Keyboard, mouse, scanner, webcam, atau mungkin menggunakan gadget seperti HP, smartphone. Itu termasuk ke dalam perangkat keras. Ini bagian-bagian. Kalau di komputer itu ada yang namanya CPU, di dalamnya itu ada motherboard, kemudian hard disk, kemudian CD atau DVD room drive, kemudian power supply. Itu bagian-bagian yang ada pada CPU komputer. Ya. Di laptop pun juga ada, tapi kalau di laptop itu sudah menyatu pada badan utama laptop. Tapi kalau di komputer biasanya terpisah, yaitu pada CPU. Kemudian ada layar monitor, kemudian printer, kemudian speaker. Ini contoh sebagai alat atau perangkat keluaran atau output. Kalau yang CPU tadi processing, kalau input tadi ya seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang terdapat dalam sistem komputer. Perangkat lunak sistem misalnya Windows, Macintosh, dan Linux. Perangkat lunak aplikasi misalnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Internet Explorer. Untuk itu banyak sekali ya contohnya untuk sistem-sistem. Kalau di HP mungkin Android dan lain-lain. Kemudian kalau untuk perangkat lunak ya banyak, misalnya WhatsApp itu juga termasuk perangkat lunak. Atau mungkin program-program yang lain. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Ya itu contoh-contoh dari perangkat lunak. Kalau kalian sudah paham ya. Nah ini contoh Windows 10. Windows 10. Nah, kemudian yang kedua sistem komunikasi. Yang pertama ada telepon, kemudian ada faksimiles. Nah ini adalah contoh-contoh dari sistem komunikasi. Ada juga radio, televisi, dan juga telepon seluler atau ponsel, handphone. Itu termasuk dalam sistem komunikasi. Kalau sistem jaringan ada server, ada client, ada router, dan ada modem. Ini adalah perangkat-perangkat yang masuk ke dalam sistem jaringan. Oke, itu ya. Insya Allah sedikit penjelasan tentang teknologi informasi komunikasi. Ya, ini masih sangat dasar. Insya Allah kalian sudah tahu atau bahkan pernah kalian pelajari waktu kalian masih di jenjang sebelumnya, seperti mungkin waktu SD atau mungkin kalian sudah memiliki sendiri di rumah. Nah, jadi insya Allah kalian untuk bab ini kalian sudah paham, sudah banyak yang paham, oke? Untuk pelajaran hari ini insya Allah itu dulu. Untuk yang selanjutnya insya Allah Ustadz akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.